Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Nah, langsung kita masuk pada konsep jarak antara titik dan garis pada pembahasan geometri ruang, khususnya juga didasari dengan konsep jarak antara dua titik. Nah, semisal kita mengetahui dua titik A x1 min y1 dan B x2 min y2 pada koordinat kartesius di bawah ini. Kita dapat melihat gambar di bawah ya. Nah, jarak kedua titik ini sama dengan panjang ruas garis AB. Untuk mendapatkannya kita memerlukan bantuan ruas garis lain. Nah, pada contoh ini menggunakan ruas garis AC dan BC, sehingga segitiga ABC membentuk segitiga siku-siku, berarti sisi AB merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Jadi kita dapat melihat gambar di bawah ini. Garis X1, X2, dan Y1 sama Y2. Nah, dari segitiga siku-siku ABC di atas panjang AC adalah X2 min X1. Sedangkan panjang BC adalah Y2 min Y1. Nah, menurut teorema Pythagoras, AB AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB X2 min X1 ditambah Y2 min Y1. Oke, nah segitiga ABC tersebut merupakan segitiga sembarang. Nah, segitiga ABC ini merupakan segitiga sembarang yang dimana kita ketahui panjang sisi-sisinya. Nah, perhatikan juga bahwa segitiga ABA aksen merupakan segitiga siku-siku. Segitiga ABA aksen ini adalah segitiga siku-siku. Nah, panjang A aksen bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus Pythagoras. Seperti ini ya. A aksen sama dengan akar AB kuadrat di min A aksen B kuadrat. Gitu ya, ini ya rumusnya. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, sedangkan contoh yang kedua ini panjang A aksen B belum diketahui. Berarti kita harus menentukan dulu panjang aksen B-nya tersebut. Nah, dari segitiga ABC ini berlaku dengan memakai aturan kosinus seperti di bawah ini. Ini rumusnya. Kosinus B sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat min AC kuadrat per 2 dikali AB dikali BC. Nah, dari segitiga AB aksen kita peroleh perbandingan kosinus seperti di bawah ini. Kosinus B sama dengan A aksen B per AB. Kita bisa menggunakan langkah seperti ini. Nah, dari kedua persamaan di atas, kita bisa mensubstitusikan diperoleh seperti di bawah ini. AB kuadrat ditambah BC kuadrat min AC kuadrat per 2 dikali AB dikali BC sama dengan A aksen B per AB. Terus A aksen B kita turunkan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat min AC kuadrat per 2 dikali BC. Lalu kita mendapatkan substitusi yaitu A aksen B ke A aksen sama dengan AB kuadrat min A aksen B kuadrat untuk menentukan panjang A aksen. Oke, kita lanjut penjelasannya setelah dari melihat garis ini ya teman-teman. Nah, dari segitiga siku-siku ABC di atas, panjang AC adalah kita mengetahui bahwa X2 min X1. Ini panjang garis dari X2 ke X1. Nah, sedangkan panjang BC ini ya, panjang BC adalah Y2 min Y1. Nah, di sini ada sebuah teorema Pythagoras. Dia memakai teorema Pythagoras ya. Nah, AB AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita misalkan BAC kuadrat ini yaitu X2 min X1. Terus ditambah dengan BC kuadrat yaitu Y2 min Y1. Gitu ya. Nah,
Di sini ada konsep jarak antara titik dan garis. Semisal kita mengetahui titik A dan garis G. Seperti apa gambarnya? Seperti di bawah ini, teman-teman. Gambarnya ini ini adalah sebuah garis G yang berpanjang seperti ini. Garis G, terus diketahui titik A. Semisal titik A-nya ada di sini. Sini ya, bisa dilihat ya. Nah, kalau kita buat garis melalui titik A, maka perpotongan tegak, maka dia akan memotong tegak lurus dari garis G. Akan diperoleh gambar seperti di bawah ini. Nah, ketika kita membuat garis melalui titik A dan memotong garis G, maka hasilnya seperti ini. Dari titik A tadi terus kita potong ke garis G, maka hasilnya seperti ini ya. Maka sudutnya yang ini. Oke. Jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis yang tegak lurus garis G dari titik A ke perpotongan ruas garis tersebut dengan garis G. Nah, kita memisalkan titik perpotongannya ini adalah A aksen. Kita memisalkan titik perpotongannya kan yang ini nih, di sini. Nanti di sini akan kita misalkan sebagai A aksen. Nah, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa jarak antara titik A dan garis G ialah jarak antara titik A dan proyeksi titik A pada garis G. Gini ya. Nah, proyeksi titik A pada garis G adalah titik A aksen. Ini proyeksinya kan di sini, jarak antara A ini ke sini. Nah, jadi jarak antara titik A dan garis G sama dengan panjang ruas garis A aksen. Nah, terus kita melihat bagaimana sih cara menentukan panjang ruas garis tersebut. Nah, di sini kita melihat ada sebuah garis. Nah, ini maksudnya ini ruas garisnya yang ini. Dari titik A ke titik perpotongan garis G tadi tuh. Ini ruas garisnya yang ada warna birunya ya. Nah, ini maksudnya ruas garis. Nah, untuk menentukan panjang ruas garis tersebut, kita bisa membuat segitiga ABC sebagaimana seperti gambar di bawah ini. Oke, kita langsung masuk saja pada contoh soal di bawah ini, yaitu ada sebuah limas beraturan. TABCD diketahui panjang AB sama dengan 12 cm dan TA sama dengan 18 cm. Nah, jika P titik potong AC dan BD, maka jarak titik T ke P adalah. Nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian. Nah, terus kita langsung saja langkah-langkahnya, yaitu kita mengetahui tadi AT-nya 18, AB-nya 12. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu jarak titik T ke P. Nah, di sini kita bisa melakukan rumus Pitagoras. Nah, jadi TP sama dengan AT kuadrat min AP kuadrat. Nah, kita masukkan dari AT kuadrat ini yaitu ada 18 cm. Sedangkan AP-nya yaitu 6 akar 2. Nah, kita jumlahkan 18, kita melakukan perpangkatan yaitu 18 kuadrat yaitu 324, 6 akar 2 yaitu 72. Kita langsung turunkan, masukkan yaitu 324 dikurangi 72 hasilnya akar 252. Nah, dari akar 252 ini kita peroleh 6 akar 7. Nah, ini adalah gambar limas yang beraturan tersebut. Oke, bisa dipahami. Mungkin cukup sekian dari sini dulu pertemuan kita bisa lanjutkan ke minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.